berhubung kondisi yang agak semak, kita akan bersihkan dulu sedikit ya. Tentunya Kecamatan Tiro dan di Tiro itu mempunyai Tokoh pejuang Aceh Merdeka diterapkan sebagai daerah operasi militer. takdir berkata lain, tanah saudara dan keluarganya jauh di ras pendek jenis pistol FM. Beliau merupakan salah satu tokoh pejuang Aceh Merdeka yang yang tu nyoban kita ngejak tapi hana sidang itu orang pemulia tapi mami yang tengok jak bagian payah rumah payah ada tikun bel ya kuah gelah itu. Oke, para penonton, kita telah pun sampai di makam pejuang Aceh Merdeka, yaitu Tengku Jamaluddin bin Usman alias Tengku Jamal Burak. Tepatnya di Kecamatan Delima, di Kampung Gle Cirih. Berhubung kondisi yang agak semak, kita akan bersihkan dulu sedikit ya. Ekses dari pengepungan demi pengepungan yang berlaku di Tiro, di Tite, di Kemala, dan akhirnya beliau mengutuskan satu nota kepada pasukan keamanan pada waktu itu, jangan ganggu masyarakat yang tidak berdosa. Jika kalian mencari kami, silakan datang ke Gunung Pulan-Pulan-Pulan. Pada tahun 1992, posisi beliau terdeteksi oleh pasukan keamanan. Beliau sendiri menyadari akan hal itu karena melihat gelagat di daerah tersebut, di mana pada irigasi setiap hari ada pemancing dan juga para pembeli hasil alam, bahasa Acehnya mege anu meliang. Seringkali beliau melihat kelibat wajah-wajah baru yang tampil di persekitaran tempat persembunyian beliau. Lantas beliau menginstruksikan kepada rekan-rekannya, jika posisi kita dikepung, cuma saya yang mengetahui medan lokasi ini. Kalian semua meloloskan diri. Jika kita selamat, kita akan berkumpul. Jika pelarian kalian ke arah timur, kita berjumpa di Blang Kedah, Kecamatan Tiro. Jika pelarian kalian mengarah ke barat, kita kumpul di Kampung Kunyit, Padang Tinggi. 3 hari kemudian di satu subuh itu, kejadian kontak tembak itu benar-benar berlaku. Tepatnya pada tahun 1992, di mana tempat persembunyiannya dikepung oleh pasukan keamanan. Selepas sahaja sembahyang subuh, bunyi tembakan memecahkan keheningan pagi warga Kampung Beah, lebih kurang 3 km dari sini. Beliau memang seorang pejuang sejati, selalu berpesan kepada rekan-rekannya bahwa tentara sejati itu di mana dia akan terkorban di medan perang. Dan pada tahun tersebut tercatat dalam satu sejarah konflik Aceh di mana kontak senjata paling lama yang berlaku di Pidia. Bayangkan, mulainya selepas sembahyang subuh, berakhirnya selepas sembahyang asar. Sore harinya masyarakat di sini mendengar kabar pilu bahwasanya Tengku Jamal Burak telah pun terkorban. Rekan-rekannya semua dapat meloloskan diri dan beliau terkorban.
Tentu para penonton dapat membayangkan bagaimana kondisinya. Kejadian kontak tembak itu berlaku mulai dari subuh sampai dengan asar. Lebih kurang 4 magazin amunisi yang beliau selalu bawa habis. Dan pada tragedi tersebut, pasukan keamanan berhasil merampas satu pucuk senjata laras panjang jenis M16. Beliau merupakan salah seorang tentara Aceh Merdeka, lulusan Tripoli, dan rekan-rekannya menggelarkannya sebagai Singa Pidia. Karena setiap peran yang diarahkan kepada beliau selalunya dapat diselesaikan secara on target. Beliau merupakan salah seorang yang berperan untuk mengawal langsung komandan operasi wilayah Pidia, yaitu Abu Rih, perannya sebagai ajudan, dan kejadian di Papenicah Abu Rihnya terkorban. 2 tahun berselang, tahun 92, posisi beliau pula dikepung dan terkorban. Besar harapan kita, semoga roh Allahyarham Allah letakkan bersama orang-orang beriman. Kepergiannya ketika itu merupakan satu kehilangan besar kepada perjuangan dan juga kisah pilu kepada masyarakat Aceh. Yang pergi memang tidak akan kembali. Tinggal lagi kita sebagai generasi di mana upaya kita, cara memperlakukan jasa para syuhada. Dari Kecamatan Delima, Gampung Glecireh, kami menyiarkan, bukan maksud dan tujuan untuk merungkai luka lama yang pernah terjadi di Aceh. Kita komited dan solid dengan kondisi yang ada sekarang, yaitu damai. Walaupun dengan damai itu kita tidak mampu mengubah masa lalu, akan tetapi ianya dapat memudahkan masa depan. Terima kasih.